Barnabas, saya mahasiswa PPG Yakin Ambon Beach 3. Saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar misiologi di SMTK Setia Merauke. Selamat menyaksikan. Salam. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Kita silakan berdiri. Kita menyanyi cum cum pam pam sambil bergoyang. 1, 2, 3. Cuim 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuim 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Silakan duduk. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran misiologi. Tuhan berkenan memberikan hikmat, bijaksana bahkan kepintaran kepada setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti pembelajaran pada saat ini, sehingga boleh menjadi bekal ilmu di masa depan kami. Dari awal pertengahan hingga selesainya pembelajaran ini, biarlah jadi seturut dengan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya akan absen ya. Victor Y. Gapering, Hadir Pak. Robertus Bahakap, Ferry Yeman, Ondi Abiju, Hadir Pak. Carolina Wagabus, Midon Sabah, Hadir Pak. Monica Y. Soholemi, Yakin Wagabus, Hadir Pak. Erik Dasmar, Hadir Pak. Dorcas Amkai. Saya berharap selama proses pembelajaran tetap semangat ya. Ya, fokus kepada pembelajaran yang kita akan pelajari pada saat ini. Jadi, hati yang menggebu-gebu di luar sana ditinggalkan dulu, atau pikiran yang lagi melayang, ya kasih tinggal dulu. Kita fokus untuk pelajaran supaya kita mengerti ya. Paham? Paham. Ya. Supaya tidak ngantuk belajar hari ini, coba tatap temannya. Kasih tahu jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Oke, kembali ke Bapak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di depan Bapak akan putar video. Dan di dalam video ini, kakak-kakak semuanya akan memperhatikan dengan baik. Sehingga ketika melihat video ini, inilah tujuan pembelajaran kita. Kalian akan temukan masalahnya seperti apa. Dan di dalam video itu dipaparkan masalahnya, kemudian diberikan solusinya dan hikmah yang kita dapatkan di dalam video tersebut. Sehingga tujuan pembelajaran pada saat ini betul-betul tersampaikan ya. Nah, saya akan bagi di dalam kelompok. Saya akan bagi dalam 2 kelompok. Di barisan kiri saya itu kelompok 1. Di barisan sebelah kanan yaitu kelompok 2. Perhatikan video yang saya akan tayangkan di depan.
temukan masalah yang terjadi di dalam video tersebut. Video ini tentang ibadah. Malas banget ke gereja. Masih ngantuk nih, mending tidur aja. Cari ibadahnya menarik. Hujan keras, mending tidur aja. Aku udah gak ada baju buat ke gereja. Malas, gak ada teman di gereja. Saya nggak ikut ibadah, aku juga nggak ikut ah. Orang-orang di gereja pada sirik. Mending di rumah aja. John Piper mengatakan bahwa misi adalah ibadah dan ibadah sangat penting bagi kita. Setelah memperhatikan video di depan, silakan berhadapan berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Ada yang tidak mengerti? Jadi video yang ditonton di depan tadi itu temukan masalahnya apa saja, kemudian uraikan masalah itu, berikan solusi, dan apa hikmah yang didapatkan dalam video tersebut. Mengerti nggak? Kelompok di sini sudah tonton video tadi di depan? Sudah, Kak. Ya. Jadi kalau sudah tonton video tentang ibadah di depan, temukan masalahnya dan cari solusinya dan apa hikmah yang didapatkan dalam video tersebut. Bisa? Bisa. Silakan diskusi. Kalau kerja kelompok itu harus diskusi ya, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Namanya kelompok berarti ada teman, ada kelompok. Jadi saling tanya satu dengan yang lainnya. Ya, silakan diskusi ya. Diskusi itu berarti ya harus berbicara satu dengan yang lainnya, bukan kerja pribadi ya. Teman-teman, menurut kamu nomor 1 tidak ada bajunya bagaimana? Kesimpulan kamu? Menurut saya
tidak cuci baju di hari Sabtu karena ini sebuah alasan klasik yang sering terjadi hanya karena persoalan baju tidak ada dan tidak cuci atau robek. Menurut Tina, betul-betul Teman-teman, nomor 1 bagaimana ya? Menurut saya nomor 1, masih ngantuk itu kadang-kadang malam-malam orang begadang malam sehingga mereka lupa untuk beribadah. Menurut saya. Menurut saya mengantuk itu seperti malam begadang, tidak tidur teratur dan mengakibatkan mengantuk. Kalau menurut saya jangan begadang dan nonton HP sampai larut malam. Lupa tidur, maka besok tidak ikut ke gereja. Terima kasih teman-teman jawabannya. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2 menghadap ke sini. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu tentang masalah yang kami temukan dalam video tadi. Yang pertama itu masih mengantuk. Masalah yang pertama yaitu masih mengantuk. Ya, yang masih mengantuk ini kadang membuat orang begadang malam-malam, nonton HP berjam-jam, nongkrong berjam-jam, main judi, sehingga mereka lupa untuk hari besok ibadah. Dan masalah yang kedua itu hujan. Masalah yang kedua, hujan ini kadang juga membuat orang takut kena basah, atau hujan ini juga biasa membuat orang rasa enak untuk tidur dalam kamar saja, sehingga mereka malas untuk ke ibadah. Masalah yang ketiga itu membosankan. Ya, membosankan ini kadang membuat orang juga bosan ya kalau mereka ke ibadah. Mereka bosan karena ibadah juga terlalu lama. Terus pendeta atau para penginjil bicara firman Tuhan juga kadang lama, membuat orang juga rasa bosan, sehingga mereka berpikir untuk kadang juga tidak bisa ke ibadah karena bosan, jadi kita tidak usah ke ibadah saja. Solusinya, jangan begadang dan nonton HP sampai larut malam. Lupa tidur, maka besok tidak ikut ke gereja. Kedua, kalau ada payung, kalau hujan, kalau ada payung, pakai payung. Tidak ada, bisa ibadah saja di rumah. Ketiga, ibadah membosankan. Undang Roh Kudus bekerja di dalam hati supaya hati tertuju kepada Tuhan. Makna kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak ada alasan untuk beribadah kepada Tuhan. Diskusi kami dari kelompok 1,
kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang masih ada pertanyaan, silakan. Ada. Menurut saya, kenapa sampai mereka lupa beribadah? Kenapa sampai mereka lupa beribadah? Tadi sudah disampaikan solusi tadi, bahwa mereka lupa beribadah karena mereka begadang malam-malam, ya, karena sehingga mereka lupa beribadah, lupa hari Tuhan, seperti itu. Jangan begadang dan nonton HP sampai larut malam. Lupa tidur, maka besok tidak ikut ke gereja. Sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Masih ada lagi? Tidak Yang ada. ditanyakan? Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami kembalikan kesempatan kepada Bapak. Oke, berikan aplaus. Kelompok 1 dipersilakan. Kursinya menghadap ke sini. Saya persilakan kepada kelompok 2. Geser ke sini. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pertama, tentang masalah yang kita temukan, alasan tidak ada baju. Tidak ada baju, tidak cuci baju di hari Sabtu, karena ini sebuah alasan klasik yang sering terjadi hanya karena persoalan baju tidak ada dan tidak cuci atau robek. Kedua, tidak ada teman. Terkadang teman berpengaruh untuk tidak datang beribadah malah diajak ke tempat yang lain untuk bermain sehingga tidak datang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, sirik, iri hati, dengki terhadap orang lain sehingga duniawinya lebih condong dan melupakan Tuhan. Solusinya untuk nomor 1, tidak ada baju, yaitu solusinya setiap hari itu waktunya masih banyak, yang kita pakai waktunya masih ada untuk kita bisa cuci pakaian atau cuci baju untuk menyiapkan diri untuk beribadah, karena kita mau pergi menghadap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk persiapan. Solusinya untuk nomor kedua, kita jangan mempengaruhi teman-teman yang mau mengajak kita untuk pergi berbuat jahat atau berbuat apapun. Kita harus mengajak teman untuk pergi beribadah dan melakukan hal-hal yang baik-baik saja. Yang ketiga, jangan kita pergi mau ke ibadah, jangan kita jalan untuk hanya melihat atau penilaian sesama teman yang mereka pakai bajunya yang bagus atau mereka pakai makeup jalan ke ibadah. Kita jangan
melihat itu jangan kita mengirim mereka, tetapi kita jalan untuk dengan hati dan kita pergi duduk tenang untuk mengarahkan pikiran hati kita untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan dan kita boleh pulang dengan berkat. Maknanya untuk kita adalah kita sebagai anak Tuhan, kita jangan mengikuti atau terpengaruh dengan mereka. Tetapi kita harus rajin beribadah supaya iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Jangan banyak alasan untuk datang kepada Tuhan atau beribadah. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Untuk dari kelompok 1 ada pertanyaan, dipersilakan. Kenapa orang malas beribadah? Karena pikirannya kotor, mereka tidak pergi. Tambahkan jawaban dari Kakak Susi. Misalnya bergadang larut malam atau keluar malam. Baik, sudah puas dengan jawabannya? Puas. Nah, kalau sudah puas, demikian inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Waktu kami kembalikan kepada Bapak. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih ya, silakan duduk. Ya, Bapak Guru akan memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran diskusi kelompok yang kita sudah temukan dalam video yang ditayangkan di depan. Kenapa orang malas beribadah? Nah, itu tadi masalah pakaian belum dicuci, masalah pakaian robek, kotor, akhirnya menjadi suatu alasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian juga malam-malam begadang, nonton HP terus. Akhirnya sampai jam malam, besoknya dia lupa bangun karena dia menonton. Kemudian alasan pengaruh teman. Tadinya yang sudah mau siap-siap pergi ibadah, teman-temannya datang. Yuk kita jalan-jalan, yuk kita ke pantai. Ayo kita pergi main game. Ya, akhirnya dia terpengaruh pergi ke main game. Nah, solusi yang ditawarkan terhadap masalah yang kita temui dalam hal beribadah, kita harus memberikan dampak rohani kepada mereka. Caranya bagaimana? Ya, untuk Tuhan kita harus mempersiapkan lebih awal. Seperti pakaian, ya udah kita cuci hari Sabtu, seperti yang sudah didiskusikan dalam kelompok. Atau ada pakaian yang lain, pakaian yang lain kita gunakan, jangan harus pakaian ini baru bisa pakaian yang lain. Tuhan tidak melihat pakaian ya, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian yang lainnya, kalau dipengaruhi oleh teman, justru kita yang mempengaruhi dia. Ya, ayo kita dahulukan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Roma, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal rohani itu terpenting bagi kita. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Hikmah yang kita dapatkan itu kita dapat mengerti bahwa terkadang manusia itu hanya alasan masalah sepele saja membuat dia tidak datang di hadapan Tuhan. Seharusnya kan jangan menjadikan alasan apapun itu untuk tidak datang di hadapan Tuhan. Karena yang utama bagi kita adalah pertumbuhan rohani. Ibadah itu membuat iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Ibadah itu membuat kita semakin mendapatkan kekuatan, sukacita, mengalami namanya damai sejahtera. Sehingga ibadah itu memberikan petunjuk, memberikan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan kan memberikan terang, toh? Kalau kita salah jalan, ya firman Tuhan akan menegur kita. Hei, itu salah. Kamu harus hidup benar. Kamu harus di jalan yang benar.
Justru kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, justru kita berada di jalan yang salah. Hati-hati, nanti kita dimanipulasi oleh iblis atau setan. Tetapi kalau anak Tuhan, anak-anak terang, harus hidup benar, rajin beribadah, jangan mau dipengaruhi oleh hal duniawi, tetapi lakukanlah hal yang baik. Kalau Tuhan melihat anak-anaknya hidup dalam perbuatan yang benar, pasti Tuhan juga senang melihat kita. Benar tidak? Benar. Benar tidak? Benar. Ya, maka rajin beribadah. Persiapkan hati, persiapkan pikiran. Seluruh totalitas hidup kita harus persiapkan. Karena apa? Kita menghadap Tuhan, bukan menghadap kepada manusia. Tuh, kepada manusia juga kita persiapkan matang, rapi, kata-kata harus diperbaiki. Masa kepada Tuhan tidak? Harus jauh lebih daripada itu. Mempersiapkan secara matang di hadapan Tuhan. Jelas nggak? Jelas. Jelas apa yang Bapak sampaikan? Jelas. Sudah temukan masalahnya? Sudah. Sudah temukan solusinya? Sudah. Sudah dapatkan hikmah di dalamnya? Sudah. Ya. Terakhir, pesan dari Bapak. Ketika kita menemukan masalah, selalu ada solusi dan selalu ada hikmah yang kita dapatkan dalam setiap pembelajaran yang kita terima. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya persilakan berdiri. Kita menyanyi lewat pujian KASIH. Kita mulai. 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang seperti kasih Yesus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan hari ini. Kami menemukan banyak masalah dalam alasan beribadah. Tetapi setelah mempelajari pembelajaran pada saat ini, ada cerminan khusus, cerminan yang baik bagi kami, bahwa masalahlah yang membuat kami terhambat untuk datang di hadapan Tuhan. Untuk itu kami memberikan solusi dalam setiap alasan-alasan tersebut. Seharusnya kami tidak membuat masalah untuk tidak datang di hadapan Tuhan untuk bersekutu, untuk beribadah, berdoa di hadapan Tuhan. Melainkan memberikan waktu, kesiapan hati, kesiapan pikiran, bahkan totalitas hidup kami, mempersiapkan diri untuk beribadah, datang bersekutu di hadapan Tuhan. Sehingga kami dikenan menjadi orang-orang yang berbuah baik, berbuah damai sejahtera, sehingga di dalam kehidupan kami terus menjadi terang. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh belajar pada saat ini. Biarlah apa yang sudah dipelajari pada saat ini boleh menjadi bekal ilmu di masa depan. Ini doa kami bersyukur di hadapan Tuhanlah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Shalom. Salam. Tetap semangat ya. Ya. Jangan mudah menyerah. Besok jangan berhenti untuk belajar. Pasti ada masalah itu, ada solusinya ya. Jadi saya berharap anak-anak bangsa ya, kalau menjadi betul-betul generasi yang mau maju, mau berubah, itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi jangan terpengaruh orang lain, tetap belajar. Yang terlebih itu disertai takut akan Tuhan. Jadi orang lebora berdoa dan bekerja, belajar dan
terus belajar tanpa henti. Hanya orang belajar yang bisa maju dan bisa berubah. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam. Semangat ya. Semangat. Semangat ya. Terima kasih Bapak. Shalom, nama saya Barnabas. Saya mahasiswa PPG Yakin Ambon Beach 3. Saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar misiologi di SMTK Setia Merauke. Selamat menyaksikan.